pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ada yang nggak masuk? Semua ya? Oke. Sekarang Pak Guru sebelum Pak Guru mengasih dulu ya. Nanti siapa yang dipanggil harus turun tangan. Hadir? Silakan semua. Fadri Farid Pratama, Fitri Ramadhani, Ijo Maulana, Ildia Protayung, Teguh Farid Dinata, ya, Ulfa Rahayu, Satria Eka Atama, Bea Amanda. Sebelum mulai Pak coba disimpan dulu alatnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, bagusnya kita berdoa. Ketualah coba dipimpin doanya. Berdiri bersalam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita bernyanyi sama-sama, mau kan nyanyi? Nyanyinya yang pelan tapi kompak. Kita nyanyi satu nusa satu bangsa, hitungan 1, 2, 3 bermula ya. 1, 2, 3. Kemarin ada yang belajar kan di rumah ini? Belajar. Ada yang sholat subuh? Alhamdulillah. Coba sekarang udah semangat. Mana semangatnya ini? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita sekarang belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1. Indikator. Di situ ada 2 pelajaran ya. Itu ambil buku boleh. Mana buku itu ambil dulu. Buku apanya? Iya, itu tengok dulu di gambarnya ya. Boleh tengok ya. Oke. Siap. Nah, itu tengok boleh. Nah, pada indikator bahasa Indonesia itu ada berapa ini indikatornya? Ada 2 ya. Nih, yang pertama menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah. Kelihatan kan? Oke, yang kedua menuliskan kalimat saran tentang hak
dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Itu pelajaran apa tadi? Bahasa Indonesia. Nah, sekarang yang kedua, seni budaya dan prakarya. Nah, ini coba perhatikan semua. Yang pertama, menemukan bentuk pola irama sederhana dalam lagu. Yang kedua, memperagakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan. Coba tepukan. Nah, misalnya 1, 2, 3. 1, 2, 1. Coba belajar. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya. Nah, perhatikan dulu ya. Kelihatan? Farid? Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran dan masukan dengan tepat. Tahu tepat? Tahu. Yang pas. Yang kedua, setelah mengamati teks tulis tentang hak dan kewajiban, peserta didik dapat menuliskan kalimat saran tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Nah, yang ketiga, setelah mengamati video lagu Bunda Piara, nanti ada lagunya ya, video nanti. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Farid, perhatikan Farid, mari. Yang keempat, setelah mengidentifikasi pola irama sederhana, peserta didik dapat memperagakan pola irama sederhana dalam lagu. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke materi pembelajaran kita. Nah, coba semua diperhatikan, boleh sambil membaca coba. Siapa kira-kira yang bisa baca ini? Aku. Saya Pak Guru. Coba kalau Pak Guru tangan, tangan, tangan kiri, tangan. Nah, coba si dia maju dulu. Aku. Iya, saya. Nah, boleh di situ boleh. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Keharusan sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Yang boleh tangan dulu sih. Sekarang hak dulu ini. Hak adalah apa tadi? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat. Nah, itu ya. Hak adalah sesuatu yang harus didapat. Nah, baru sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Nah, itu materi yang pertama. Materi yang kedua, di sini ada kalimat saran. Nah, kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Nah, kalimat saran nanti ya. Yang kedua, kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa santun. Tahu santun? Berarti bahasanya harus sopan, ya kan? Yang ketiga, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya. Nih, menggunakan kata seharusnya, hendaknya, sebaiknya. Nah, itu. Yang keempat, kalimat yang berisi saran menggunakan kosakata yang baku.
Yang ketiga, karakter kalimat saran. Nah, ini karakternya. Yang pertama, penerapan perjanjian inversi, di mana urutan tidak selalu terungkap predikat subjek ya. Ya. Kayaknya lemes sekali ini kan. Coba bikin dulu. Coba. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, coba. Mereka udah kenal ya, dari gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, kalau yang nomor dua, aktor tidak selalu terungkap. Yang ketiga, penggunaan intonasi dengan nada rendah di akhir pidato atau lisan. Yang keempat, penggunaan sejumlah partikel seperti afirmasi, penyempurnaan dan kata-kata undangan untuk kegiatan larangan harapan dan pernikahan. Itu yang nomor berapa tadi? Yang tiga. Sekarang pola irama. Berapa kita semua? Pola irama ialah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Materi selanjutnya, coba siapa yang berani baca lagi coba? Coba si Bila lagi ya. Coba balik kakinya di bawah taruh ya. Baca nomor 1 aja. Ya, tepuk tangan buat Bila. Perhatikan semua semuanya. Kasih tahu berharap kalian dalam. Coba diperhatikan. Nah, ini mas. Temanya apa tadi temanya? Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtemanya? Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah pembelajaran satuan. Coba dipraktek semua ya. Disimak. Keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema yang baru yang tadi, yaitu tema 4 yang berjudul kewajiban dan hakku. Subtema yang pertama, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti Bapak Guru mau mendengarkan lagu Bunda Viara. Coba. Boleh. Tangannya. Semua. Ya. Kita buat kelompok.
siapkan alat tulis. Nanti, jalankan dulu arahan Pak Guru. Nanti kerjanya bersama 1, 2, 3. Nah, kalian dulu nih. Berarti kelompok 3 udah siap. Kelompok 3 udah siap. Boleh. Kalau kan di sini boleh juga. Jadi kelompok 3 siapa yang berani maju nanti presentasi dilihat. Kelompok 2 ya. Kamu bisa baca tulisan di ini. Udah siap. Ini satu lagi. Sudah siap kan? Si kelompok 3 udah siap. Nanti kamu nanti maju ya. Nanti tunggu semua siap. Nah, tinggal nomor 1. Pak di atas, semua saling di atas. Nah, tengok, perhatikan apa Bapak Guru ya. Perhatikan apa Bapak Guru. Ingat perkataan Bapak Guru ya. Apa yang Bapak Guru ucapkan dikerjakan. Nah, tangannya berputar. Turunkan, ya. Kata-kata Pak Guru. Nah, coba sekarang lagi. Tangannya semua di atas, putar-putar. Ke kanan, ke kanan kiri. Nah, coba. Sekarang tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2. 3, 1. Konsentrasi, coba konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, kalian yang belum siap kelompok 1. Siap terus. Kamu ambil 1 aja, kamu ambil 1. Kata duduk di kursi masing-masing, persiapan. Iya, di situ. Ini yang kita dapat dari mana? Disayangi. Apa sih disayangi orang tua? Apa di ruangan? Disayangi orang tua. Nanti boleh. Ya nanti ya. Dulu. Orang tua. Ya. Sekarang duduk kemari. Orang tua. Orang tua tulisannya. B. Masuk dari nomor ini kalau tidak kaca. Ini Pak. Kaca. Ini. Nah,
Sekarang orang udah siap semua. Coba sekarang maju dulu kelompok 3, boleh? Mempresentasikan. Yang lain coba dengarkan dulu. Nah, boleh. Baca yang keras ya. Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan membantu keluarga. Kedua, menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Bila kamu ini aja ya, apa namanya nomor 1 aja. Dah. Dah, boleh tepuk tangan yang dulu dia. Kelompok 2. Kalau maju ya. Iya. Baca yang keras. Nomor 2 dong. Nomor 2. Menyayangi orang tua. Menyayangi orang tua. Kamu juga harus terima kasih. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan. Nomor 1. Maju. Silakan. Yang lain dengarkan dulu. Yang keras. Nomor 3. Oh, ada suaranya lupa. Oke, berikan tepuk tangan yang nomor 3. Semua. Oke, yang nomor 1. Anda siap semua, coba dikumpul hasil kerja kelompoknya. Coba dengarkan semua, dengarkan Pak Guru dulu. Jadi kan mereka kerjakan, ya. Coba kita bahas soal ini. Tadi dulu. Nah, tahu Pak Guru. Ini kasih kelompok. Hasil dari kelompok 2. Tuliskan kalimat saran yang ada di dalam teks di atas. Dengarkan, buat dulu yang bagus dong. Nomor 1, sebagai manusia kita wajib saling mengasihi. Itu kalimat saran. Ini hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ini hasil dari kelompok 3. Nomor 2. Kalimat sarannya yang ditulis di sini, menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, jadi kalau di rumah kita harus saling menyayangi. Jadi kita bisa sayangi orang tua apalagi ya kan, mendoakan. Sering mendoakan orang tua. Di mana-mana kita doa terus. Bagusnya kita sudah baru kelompok 3. Oh iya, nomor 1. Mana lainnya? Coba disimpan dulu atau disimpan dulu. Simpan. Kalimat sarannya kelompok 3 atau nomor 1. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hal yang kita dapatkan. Boleh. Nah, kasih tepuk tangan yang untuk kelompok 1. Nah, coba siapa yang tahu kesimpulan hari ini apa? Kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini apa? Ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan kita minta kewajibannya aja sampai hak kita aja sama orang tua. Kita pun harus
melaksanakan kewajiban. Balik. Kita harus melaksanakan kewajiban juga, ya kan? Kewajibannya apa sama orang tua? Lupa apa? Kewajiban kamu sama orang tua apa? Mendoakan bahwa sehat orang tuanya yang usia ada. Hak kita paham. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu. Nah, kalian udah belajar sangat baik ya. Besok kita tingkatkan lagi belajarnya ya kan? Kasih lagi, ya kan? Ya. Coba, karena belajar kita udah siap, udah habis. Terus semangat sekali lagi. Terus semangat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, baiknya kita berdoa. Berdoa ulang. Coba dipimpin oleh ketua kelas. Boleh? Silakan. Berdiri bersalam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk masih aman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ingat pesan Pak Guru sebelum pulang, biasanya apa? Pulang sekolah cuci tangan, apa? Salam dulu. Assalamualaikum, baru salam kepada kedua orang tua kalau ada mamanya sama mamanya. Baru masih ingat nggak? Cuci tangan. Cuci tangan. Ingat-ingat doa wudhunya masih ingat? Jangan ditinggalkan lagi ya. Ya. Nah sekarang boleh